Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ardiansyah, NPI 12122000072 dari program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Supporting Decision Making. Yang pertama, pengertian. Supporting Decision Making adalah informasi yang berbasis komputerisasi. Decision Supporting System adalah bagian dari sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu organisasi atau perusahaan. Sistem komputer yang mampu mengubah data menjadi penting dalam mengambil keputusan pada masalah spesifik dan juga semi terstruktur. Perusahaan bisa lebih mudah dalam memecahkan masalah ataupun melakukan komunikasi pada setiap masalah yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Oke, selanjutnya karakteristik supporting decision making. Yang pertama, membantu proses pengambilan keputusan dan juga berfokus pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. Dan yang kedua, mempunyai interface manusia atau mesin, yang mana manusia ataupun user masih memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur, ataupun yang semi terstruktur. Dan yang keempat, memiliki berbagai subsistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu kesatuan sistem yang andal. Selanjutnya, komponen supporting decision making. Yang pertama, data management. Data ini mencakup database yang berisi data relevan untuk beragam kondisi dan situasi. Database pada komponen ini sudah diatur oleh suatu software atau perangkat lunak yang dikenal dengan istilah database management system. Dan yang kedua, model manajemen. Model ini melibatkan financial model, manajemen sains, statistikal, dan berbagai model kualitatif lainnya. Dan yang ketiga, communication. Dengan adanya komponen ini, maka pengguna decision supporting system bisa melakukan komunikasi dan juga memberikan perintah pada sistem komputer tersebut. Dan yang terakhir, knowledge management adalah komponen yang lebih bersifat opsional. Fungsi dari subsistem ini adalah guna untuk mendukung komponen lainnya dan juga memiliki tugas seperti komponen yang mampu berdiri dengan sendiri. Dan yang terakhir, jenis dan kebutuhan informasinya. Yang pertama, keputusan bersifat terstruktur. Pada keputusan dengan sifat terstruktur, aktivitas pengambilan keputusannya telah jelas serta dilakukan secara kontinu dan umumnya dijalankan pihak manajemen yang ada pada tingkatan tertentu. Karenanya diperlukan informasi lebih spesifik, terjadwal, sempit, serta real time terkait detail internal dan interaktifnya pada penggunaan DSS ini. Dan yang kedua, keputusan bersifat semi terstruktur. Jenis semi terstruktur, sebagian keputusan ditentukan oleh komputer, sedangkan sebagian lainnya didasarkan oleh pertimbangan pihak yang mengambil keputusan. Oleh karena itu, keputusan hukum informasi pada keputusan ini antara lain data lebih terfokus, real time, interaktif, internal, serta terjadwal. Dan yang terakhir, keputusan bersifat tak struktur. Keputusan tak struktur dibutuhkan pengalaman serta sumber eksternal dalam pengambilan keputusannya. Biasanya keputusan ini terjadi pada tingkat manajemen yang tinggi dengan kebutuhan informasi yang sifatnya internal dan eksternal. Demikian materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.